Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya hari ini ingin mengajak kita semua mengadakan perjalanan ke dalam diri. Perjalanan yang tidak biasa, tetapi saya kira perlu untuk membuat diri kita lebih bersahabat, mengenal diri kita sendiri yang sebenarnya. Saya ingin kita semua masuk ke dalam diri kita dengan cara yang sederhana. Tidak perlu membayangkan macam-macam. Bahkan tidak perlu imajinasi apa-apa. Cukup dengan mengistirahatkan, mengesampingkan lebih dulu, menaruh saja lebih dulu. Pikiran-pikiran yang biasanya mengganggu, yang berseliweran silih berganti, ditaruh dulu, dilepaskan dulu. Juga perasaan-perasaan. Biarkan semua indera kita itu berjalan secara alami. Nafas, bernafas, berirama seperti biasa, tidak usah diatur. Juga pikiran, biarkan saja. Kalau ada yang datang dan pergi berseliweran, biarkan saja. Tidak usah dipikirin, tidak usah diperhatikan. Pikiran-pikiran itu cari perhatian saja, biarkan saja. Juga perasaan-perasaan yang bergejolak, galau, atau merasa lelah, atau merasa tidak semangat, acuhkan saja, cuekin saja. Supaya tidak ada satupun yang tersisa di dalam diri kita. Kita masuk ke dalam. Perasaan itu seperti di permukaan. Kita masuk terus. Kalau merasa malas, merasa galau, biarkan saja. Tinggalkan saja itu di permukaan. Tidak usah diajak ikut dalam perjalanan ke dalam. Pikiran-pikiran juga sama. Itu seperti sampah-sampah di atas air danau itu, yang membuat dasar danau tidak kelihatan dan menjadi keruh. Biarkan saja. Kita menyelam terus masuk ke dalam. Dan makin lama makin jernih airnya. Karena pikirannya ada di permukaan, perasaannya di permukaan, di dalam hanya ada kejernihan, ketenangan, dan keheningan. Nah, ketika pikiran sudah ditaruh, disingkirkan dulu, perasaan ditaruh, disingkirkan dulu. Semua objek, fenomena disingkirkan, lalu kita kosong di kedalaman, makin dalam. Apa yang sisa? Apakah saya masih ada? Ketika pikiran tidak ada, perasaan tidak ada, fenomena tidak ada, apakah saya masih ada? Ada. Bentuknya seperti apa? Tidak berbentuk. Kalau berbentuk itu berarti imajinasi, konsep. Konsep ditinggalkan, imajinasi ditinggalkan. Tidak berbentuk. Apakah terbatas? Ada batasnya? Tidak. Tidak berbentuk. Apakah bergerak? Tidak. Gerak itu mengandaikan bentuk yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kalau tidak ada batasnya, ruangan yang sangat luas tak terbatas, space, bagaimana bergerak? Apakah bertumbuh? Tidak. Bertumbuh itu dari kecil menjadi besar, dari sedikit menjadi banyak. Itu juga mengandaikan bentuk. Nah, kalau tidak berbentuk, tak terbatas,
shapeless, limitless? Apakah juga berarti tambah tua, menua? Tidak. Menua itu mengandaikan muda menjadi tua. Lah kalau shapeless, limitless, bagaimana menuanya? Apakah terlalu sulit untuk dimengerti? Tidak, karena tidak perlu membayangkan, kita tahu itu ada. Ketika semua ditinggalkan, pikiran ditinggalkan, perasaan ditinggalkan, kosong, melompong, space, penuh space, masih ada itu. Yang tak berbentuk, tak terbatas, dan tidak menua, tidak bergerak, utuh, penuh, tenang, damai. Dan itulah roh, itulah diri kita. Karena pada waktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan, membentuk kita dari debu tanah. Sesudah terbentuk, Allah menghembuskan rohnya, dan kemudian manusia itu hidup. Nah, itulah yang sisa, roh Allah dalam diri kita. Abadi, tak berbentuk, non-fenomenal, tidak menua, utuh, penuh, selalu bersama dengan Tuhan. Dan ini penting, karena kemudian membuat kita sadar, kita bisa berjarak dengan badan kita, kita bisa berjarak, ada space dengan pikiran kita. Kita tidak melekat persis dengan perasaan kita, dengan pikiran kita, dengan badan kita. Tapi Romo dalam hidup sehari-hari kan ya berbadan, berjiwa, berpikiran, Romo. Lalu untuk apa itu kesadaran diri yang shapeless, ageless? Fungsinya supaya kita mempunyai perspektif yang tepat, perspektif yang jelas, cara pandang, mindset yang benar, sehingga kita tidak dikendalikan oleh badan kita, kita tidak dikendalikan oleh emosi kita tidak dikendalikan oleh pikiran kita. Ada ruang antara kesadaran diri saya dan perasaan saya. Akibatnya apa? Akibatnya kita tidak gampang tersinggung, karena tombol yang dipencet di perasaan tidak nyangkut langsung ke dalam kesadaran saya. Sayanya tidak langsung dikendalikan oleh emosi saya. Masih bisa bereaksi atau merespon dengan tepat, tidak reaktif. Kalau dikata-katain sama orang, perasaannya tersinggung tapi sayanya tetap tenang. Dan kemudian bisa bereaksi, oh itu perasaan saya, sayanya untouchable, tidak terhubung antara saya dan perasaan saya secara langsung melekat, yang disebut dengan sumbu pendek. Nah itu masih ada space, masih ada ruang, masih ada jeda, sehingga bisa eling, sadar, conscious, dan mengatakan, oh kalau kamu marah-marah, tersinggung, itu yang punya problem emosional itu kamu, bukan saya. Nah itu bisa, sehingga saya tidak perlu tersinggung. Mengapa? Karena seperti aliran listrik terhadap kipas angin itu terputus alirannya, sehingga dipencet tombolnya, tidak hidup itu, kipas anginnya tidak berputar. Sama, tombol emosional kita dipencet, kita tidak langsung emosional. Bukan sumbu pendek, masih ada space. Itu maksudnya, itu fungsinya. Dan karena itu kita mengendalikan emosi kita, kita mengendalikan pikiran kita mengendalikan badan kita. Dan karena itu kita adalah orang yang bebas, berkuasa, karena kita yang mengendalikan. Itu yang dimaksud dengan
tidak menaruh kunci kebahagiaan kita pada sakunya orang lain. Karena yang menentukan saya bahagia ya saya sendiri. Saya tidak reaktif. Orang lain ini itu saya bisa merespon dengan bijaksana. Karena ada space, ada jeda. Saya tidak identik dengan badan saya. Saya tidak identik dengan perasaan saya. Saya tidak identik dengan pikiran saya. Bagaimana latihannya supaya ada space, ada jeda? Sadar. Orang Jawa bilang eling. Ketika saya menyadari badan saya, itu berarti saya lebih besar dari badan saya. Itu berarti saya berjarak terhadap badan saya. Ketika saya menyadari, sadar, mengenali pikiran-pikiran saya, berarti saya lebih besar dari pikiran saya. Saya bisa mengendalikan pikiran saya. Saya tidak selalu mengikuti pikiran saya. Kalau saya bisa sadar terhadap perasaan saya, mengenali perasaan-perasaan saya, berarti saya lebih besar dari perasaan-perasaan saya. Saya bisa mengendalikan perasaan-perasaan saya. Saya tidak selalu harus ikut perasaan saya, tapi saya bisa mengendalikannya. Jalannya adalah dengan sadar itu, bahwa pikiran, perasaan itu silih berganti. Tidak harus diikuti, bisa dibiarkan saja. Kita memang tetap hidup di dunia ini, harus bergaul erat dengan benda-benda, fenomena-fenomena, harus merasa juga, harus memikirkan juga, tetapi sadar bahwa saya lebih besar dari semuanya itu. Perbandingannya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saya memang ada di dunia ini, tetapi saya bukan dari dunia ini. Detach, tidak melekat. Ada jeda, ada jarak, ada space. Dan setiap kali menghadapi fenomena, menghadapi peristiwa, perjumpaan, relasi, saya sadar sepenuhnya terhadap peristiwa itu, terhadap relasi itu, terhadap pribadi-pribadi yang kita temui. Dan di situ kemudian ada kesadaran yang mencakup segala keluasan. Tidak mudah dikendalikan oleh emosi, tidak emosional, juga tidak muyak oleh pikiran-pikiran yang mengganggu. Dalam bahasanya Rasul Paulus, kita kemudian bisa hidup dalam roh, bukan hidup dalam daging, dikendalikan oleh emosi, pikiran, dan dorongan nafsu-nafsu yang tak terkendali. Kita mempunyai space, jarak, memikirkan perkara-perkara yang ilahi yang di atas, bukan hanya perkara-perkara duniawi. Dan itulah karya Roh Kudus yang terus memurnikan diri kita. Pemurniannya adalah membuat kita sadar, eling, bahwa kita lebih besar dari pikiran kita. Kita lebih besar dari badan kita. Hidup kita lebih luas daripada hidup di dunia ini. Hidup kita lebih luhur daripada yang manusiawi. Itulah kesadaran, itulah Roh Kudus yang terus memurnikan diri kita. Karena memang kita adalah roh yang ambil bagian dalam roh ilahi ketika kita diciptakan. Roh Allah dihembuskan di dalam diri kita. Dan Roh Kudus itulah yang menjadi jati diri kita sebenarnya, yang mengajarkan segala kebenaran. Bukan hanya fenomena, pikiran, perasaan yang silih berganti, tetapi sebuah kedamaian, cinta yang tetap kekal abadi, damai sejahtera. Disitulah kita bisa selalu bersama Allah yang adalah Immanuel. Maka saudara-saudari yang terkasih, handle yourself with care. Sadar, eling, karena Anda begitu dicintai oleh Tuhan. You are
loved. Tuhan memberkati.